Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jujutsu Kaisen episode ke-164. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Ditian mengajak Yuho bertarung untuk menguji kekuatan baru pemuda itu sebagai Master Dunia Roh. Demi menghindari kerusakan di kota Shrek, Yuho sengaja memancing Ditian menuju camp militer Kekaisaran Ryu, dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Zhongliu yang udah dipanas-panasi oleh Juji, sehingga menyiapkan penyergapan besar-besaran pasukan Kekaisaran Ryu maupun para anggota Sekte Roh Kudus. Meski sempat mendominasi medan perang, Ditian akhirnya terluka oleh tombak arwah Lautan Darah dan terjebak dalam formasi Lautan Darah yang ternyata benar-benar mampu menekan sang dewa binatang buas. Saat situasi semakin kritis, Yuho menggunakan mata ungu ekstrim untuk menganalisis formasi tersebut dan membagikan hasil pengamatannya melalui deteksi spiritual kepada Ditian, sehingga cucu murid dewa naga itu berhasil menghancurkan formasi sebelum kembali ke hutan pertarungan bintang. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Nah, baru setelah menyelamatkan nyawa Ditian dari kelicikan Zhongliu dan Sekte Roh Kudus, Yuho pun kembali ke kota Shrek dan segera disambut oleh pertanyaan khawatir semua orang. Karena bertarung melawan limit Doluo terkuat di benua Doluo seperti Ditian jelas bukanlah suatu perkara mudah. Yuho mengayunkan tangannya tanda baik-baik saja dan justru buru-buru bertanya kepada Suanji tentang tombak Zhongliu yang senyata-nyatanya mampu memojokkan Ditian. Menurut apa yang Suanji tahu, tombak jiwa dendam Lautan Darah itu merupakan teknik terlarang Sekte Roh Kudus yang diciptakan oleh puluhan ribu jiwa pendendam setelah kematiannya, di mana efek dari tombak itu akan berlipat apabila digunakan oleh si pembunuh para jiwa pendendam yang telah dimurnikan. Karena itulah kekuatan tombak Lautan Darah menjadi sangat mengerikan ketika digunakan oleh Zhongliu hingga bahkan mampu membuat Ditian terluka sebegitu parah. Nah, tapi apa yang Yuho lihat, ahli lain sudah auto sadaqallahul azim ketika menerima serangan tombak Lautan Darah, dan Ditian dapat bertahan hidup tidak lain memang kekuatannya yang luar biasa karena memiliki dua inti roh dengan metode Yin dan Yang. Yuho menceritakan betapa kekuatannya sendiri juga meningkat gila-gilaan setelah memadatkan inti roh kedua dengan metode Yin dan Yang, dan karena itulah dia yakin Ditian hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menetralkan energi dendam yang begitu banyak sekalipun. Yuho juga menyebutkan perintah yang dia berikan kepada Bebe dan Wutong untuk pergi ke dua kekaisaran agar baik kekaisaran Xinglo maupun kekaisaran Doling fokus melindungi diri mereka sendiri. Pengakuan Yuho yang memang sebelumnya sudah pernah ditentang oleh para tetua Papilion Dewa Laut auto membuat para pengajar Akademi Shrek itu kebingungan sekaligus keberatan. Tidak terkecuali Suanji yang langsung mengingatkan betapa nasib Akademi Shrek benar-benar berada di pundaknya. Yuho memahami kekhawatiran Suanji dan langsung menenangkan gurunya sambil menjelaskan bahwa waktu yang mereka miliki masih lebih dari cukup untuk mempertahankan diri apabila perang benar-benar pecah sampai bala bantuan datang. Selain itu, apabila Kekaisaran Ryu benar-benar secara gegabah menyalakan genderang perang, Yuho juga memiliki cukup kemampuan untuk menyusup ke dalam camp militer dan mencabut nyawa Juji sebagai pemimpin tertinggi mereka. Tanpa membuang lebih banyak waktu, Yuho langsung mengeksekusi rencana yang baru saja dia jelaskan kepada para tetua Papilion Dewa Laut dan bergegas menuju pusat camp militer Kekaisaran Ryu untuk mengurung Juji ke dalam pesawat mayat hidup. Meskipun sedikit banyak Juji tahu siapa orang yang berada di balik penculikannya, permaisuri Kekaisaran Ryu itu masih dibuat terbagung-bagung dan deg-deg merinding remang-remang bulu ketek ketika menyaksikan semacam dimensi lain yang tampak begitu asing sekaligus mengerikan. Tidak menunggu lama dalang yang dia perkirakan muncul, dan Yuho sama sekali tidak basa-basi ketika meminta Juji meyakinkannya dalam 10 menit kalau tidak mau kehilangan nyawa.
Sejak pertama kali bertemu Yuho, Yuji sudah tahu bahwa pemuda itu memang memiliki potensi tak terbatas. Sekarang setelah melihatnya secara langsung sebagai di medan perang, Yuji benar-benar yakin bahwa pemuda yang membuatnya kelepek-kelepek itu merupakan musuh yang mengerikan. Kendati demikian, Yuji buru-buru menenangkan dirinya dan dengan percaya diri mengatakan bahwa Shrek akan selamat selama dia hidup. Sebaliknya, Kekaisaran Ryu pasti akan menyerang dengan barbar apabila dirinya dihabisi. Yuji juga mengingatkan Yuho untuk tidak bersikap gegabah selain karena pemuda itu sudah melihat sendiri betapa mengerikan kekuatan perang mereka. Yuho pasti paham benar bahwa keberadaannya tidak cukup penting bagi Su Tianran untuk menyerah dari ambisi perangnya. Lebih dari itu, Yuji juga mengingatkan bahwa Sekte Roh Kudus pasti akan lebih semena-mena ketika dia tidak ada, dan Zhongliu dapat dipastikan tidak akan menunda lebih lama waktu untuk menyerang kota Shrek seperti apa yang pemimpin Sekte Roh Kudus itu inginkan sejak berhari-hari yang lalu. Yuho mendengarkan setiap kalimat Yuji yang sangat meyakinkan dengan seksama dan mengakui kalau permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan itu memang berhasil menyampaikan penjelasan yang masuk akal. Namun poin terpenting Yuho bukanlah hal yang itu, dan pemilik mata spiritual itu auto membuat seniornya membelalakan matanya ketika berkata bahwa dia telah menangkap keinginan terpendam Yuji untuk membunuh Su Tianran. Yuji auto mengingat segala sikap merendahkan yang selama ini ditunjukkan Su Tianran kepadanya, di mana meskipun dia memang tidak sah lagi merupakan orang kepercayaan sang kaisar muda Matahari Bulan, Yuji juga melihat jelas betapa pemuda itu sama sekali tidak menganggapnya dan juga anak mereka lebih dari sekedar untuk mencapai ambisinya. Emosi yang sebelumnya dikendalikan Yuji susah payah benar-benar runtuh ketika Yuho berkata bahwa dia akan membantu menghabisi Su Tianran dan langsung membuat gadis jeruk itu berjanji bahwa selama Yuho memenuhi janjinya, maka dia juga akan menjamin kalau pasukan Kekaisaran Ryu akan mundur bahkan tidak akan lagi menyerang dalam kurun waktu 10 tahun. Yuji juga berjanji akan memberikan waktu bagi Kekaisaran Xinglo dan Kekaisaran Doling untuk memulihkan diri. Namun ternyata janji-janji manis itu belum cukup bagi Yuho karena pemuda itu juga menginginkan wilayah Kekaisaran Tianhun dikembalikan serta Sekte Roh Kudus dimusnahkan untuk selama-lamanya. Yuji terdiam sebentar mendengar permintaan Yuho yang tidak berlebihan kalau dibilang enggak tahu diri. Namun demi ambisinya sendiri, permaisuri Kekaisaran Ryu itu akan mempertaruhkan segalanya. Karena itulah Yuji menerima ajakan kerjasama Yuho, namun mengingat pemuda itu untuk berhati-hati karena dunia dengan hukum karma kejam ini pasti akan selalu dikuasai oleh pihak yang lebih kuat. Yuho paham benar betapa liciknya karakter dan pola pikir Yuji, dan karena itulah dia tidak mau memberikan lebih banyak waktu untuk seniornya Yeping ketika membuka kembali gerbang pesawat mayat hidup setelah sebelumnya menanamkan Yuji sebuah segel kontra. Yuji hanya tersenyum melihat betapa Yuho benar-benar tidak mau lagi berhubungan lebih dekat dengannya, namun karena memahami bahwa situasi di antara mereka memang terlalu rumit untuk saling bermusuhan, permaisuri Kekaisaran Ryu itu menunjukkan ketulusan hatinya untuk yang pertama kalinya dengan meminta Yuho lebih memperhatikan Kekaisaran Doling. Ketika mendengar perkataan Yuji, Yuho pun segera keluar dari pesawat mayat hidup tepat ketika Bebe dan Wutong baru saja kembali dari tugas mereka. Tanpa membuang lebih banyak waktu, Yuho bertanya tentang respon dua kekaisaran atas peran yang mereka berikan, dan sesuai apa yang Yuji katakan, ketika Kekaisaran Xinglo memilih untuk fokus pada pertahanan sendiri, Kekaisaran Doling tetap bersikukuh mengirimkan master roh terkuat mereka untuk menjadi bala bantuan Akademi Shrek. Karena sudah paham maksud dari perkataan Yuji bahwa Kekaisaran Ryu justru menargetkan Kekaisaran Doling untuk dihancurkan, Yuho pun tidak mau membuang-buang waktu lagi dan sekali lagi membawa tim kecilnya bergegas pergi menuju Kekaisaran Doling yang entah bagaimana keadaannya saat ini. Perjalanan menuju Kekaisaran Doling pun dimulai, namun setelah seharian mengitari perbatasan utara Kekaisaran, Yuho sama sekali tidak menemukan jejak pertempuran.
橘子会不会告诉了你假情报？ Yuho menjadi kebingungan karena melihat situasi sekitar perbatasan kekaisaran tampak begitu tenang dan Wutong agak curiga kalau Juji sebenarnya berbohong pada lakinya. Namun pemikiran itu buru-buru ditepis oleh Yuho karena pemuda itu yakin kalau Juji lebih menyayangi nyawanya dibanding memenangkan pertempuran dengan kekaisaran Doli. Ketika itulah mereka berdua mengingat kata-kata Weina tentang taktik licik Juji untuk menghancurkan kekaisaran Tianhun. Dan dari sanalah Yuho langsung panik karena dia sedikit luput dari strategi berperang seniornya yang lebih suka menyerang jantung pihak lawan. Karena sudah memahami rencana Juji, Yuho pun langsung melesat lebih cepat dan bergerak menuju ibu kota kekaisaran Doling yang ternyata saat ini sudah nyaris porak-poranda. Meskipun Juji memang memberikan informasi yang benar kepadanya, Yuho masih tidak bisa menahan amarah ketika menyaksikan bagaimana meriam-meriam jiwa kekaisaran Ryu menghancurkan kota Doling, termasuk juga masyarakat sipil tidak bersalah yang ada di dalamnya. Pemandangan ini menumbuhkan lebih banyak kebencian di hati Yuho terhadap perang dan karena itulah mereka akan segera mengambil tindakan untuk membalaskan dendam para arwah manusia yang tak berdosa yang teraniaya oleh penjahat perang. Yuho menggunakan deteksi spiritualnya untuk menemukan markas musuh dan langsung melakukan perhitungan jitu terhadap jumlah musuh yang harus mereka hadapi. Dari deteksi spiritualnya, Yuho menangkap ada kurang lebih dari 50 pasukan yang berkemah di dekat istana kekaisaran dan langsung menyerang antek-antek Dajjal itu tanpa bisa dicegah sama sekali. Yuho memanggil keluar rombongan petinggi sekte Tang, juga tubuh fisik Shoba yang langsung menghancurkan puluhan orang hanya dalam satu kedipan mata. Tidak hanya Yuho yang mengamuk, rombongan petinggi sekte Tang juga melesat dengan cepat memasuki kamp militer kekaisaran Ryu dan melakukan penghancuran besar-besar yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Kenapa tidak dibayangkan? Karena sebenarnya strategi Juji kan seolah-olah mereka memang mau menyerang Akademi Shrek dan Yuho bisa tahu kalau Dolingnya menjadi sasaran selanjutnya karena Juji mengaku dirinya sendiri kepadanya. Setelah membawa teman-temannya masuk ke kamp militer, Yuho menyerahkan pasukan kerucil kepada yang lain sementara dia akan menuju bagian dalam camp untuk menggeprek master pembimbing roh level 8 yang merupakan anggota terkuat dalam batalion ini. Sesuai instruksi para petinggi sekte Tang bergerak ke segala arah untuk menemukan musuh mereka masing-masing. Sementara Yuho langsung menyerang si master pembimbing roh level 8 yang kita panggil aja dia seperti biasa si Bambang sambil memindahkan lokasi perang mereka ke hutan yang lebih jauh dari istana kekaisaran. Bambang cukup terkejut karena Yuho langsung mengetahui posisi serta mengincarnya seperti ini. Namun master pembimbing roh level 8 itu sama sekali tidak memiliki waktu berpikir karena musuh misterius ini sudah lebih dulu mengambil nyawanya. Telapak tangan Kaisar Salju meremukan tubuh Bambang bersama alat pembimbing roh level 8 kebanggaannya dan tanpa mau repot-repot menoleh pada musuh yang baru saja dia habisi, Yuho langsung kembali ke area camp militer untuk lebih dulu menyelamatkan kota kekaisaran Doling. Sayangnya, ketika Yuho sudah tiba kembali di kota Doling, situasi kota kekaisaran itu sudah begitu mengerikan dan pada waktu ini pemilik mata Ashura itu menyadari bahwa dia masih saja terlambat untuk memberikan pertolongan. Namun kendati sudah terlalu banyak korban berjatuhan, Yuho tetap tidak mau menyerah begitu saja dan berusaha menemukan keberadaan musuh tersisa yang menjadi sumber dari kehancuran ini. Setelah menggunakan mata ungu ekstrim dan mengedarkan pandangannya ke segala arah, Yuho pun menemukan sebuah meriam pembimbing roh tipe amunisi tetap level 9 yang ada di area istana kekaisaran. Dan jelas pembimbing roh mengerikan itulah yang sudah meluluhlantahkan keluarga kekaisaran Doling. Lebih dari itu, Yuho juga menemukan 2 kop master pembimbing roh kelas Raja Binatang yang tanpa henti membombardir sisa-sisa prajurit militer kekaisaran Doling dengan begitu kejam. Nah, beruntungnya sebelum pembantaian mengerikan itu terus berlanjut dan benar-benar menghancurkan kekaisaran Doling, Yuho bergegas menerobos masuk bersama rombongan sekte Tang dan segera menginterupsi pertarungan.
Yuho dan Wutong benar-benar melepaskan semua emosi yang ada di hati mereka ketika menghancurkan antek dajjal kekaisaran Ryu tanpa ampun dengan keyakinan bahwa masih ada orang yang bisa mereka selamatkan. Keyakinan Yuho tidaklah salah karena jauh di dalam reruntuhan kota yang sudah terkubur dalam lautan api ada sepasang ibu dan anak yang hanya bisa berpelukan dengan teror memenuhi pandangan keduanya. Teror itu terasa semakin dekat ketika tiba-tiba saja meriam amunisi tipe tetap level 9 yang sebelumnya Yuho lihat sudah sampai di hadapan mereka dan nyaris saja dibuat pindah alam kalau pemuda itu tidak lebih dulu datang hingga berhasil menyelamatkan 2 nyawa sebelum bergegas pergi untuk melindungi lebih banyak nyawa yang tidak berdosa. Edian, emanglah meskipun Mbak Juji sudah mengikrarkan diri buat jadi sekutu Yuho, strategi militernya Tete Jeruk emang masih terlalu ngeri ya sampai bikin Yuho nggak bisa nahan emosi. Kira-kira nih, apakah masih ada keluarga Kekaisaran Doling yang bisa Yuho selamatkan? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi ya. Rama di sini pamit, bye bye.